Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa. Konten ini saya sengaja buat khusus bertepatan dengan momen diadakannya pemilihan kepala desa serentak di beberapa kabupaten yang akan dilaksanakan pada bulan November dan Desember di tahun 2022 ini. Konten ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat bagaimana mereka menentukan pilihan untuk memilih kepala desa di desanya masing-masing. Konten ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengenai kriteria calon kepala desa yang harus dipilih oleh masyarakat. Dan di episode pertama, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan kriteria calon kepala desa yang harus dipilih. Memilih kepala desa yang mengerti dan memahami aturan pokok dalam pemerintahan desa. Karena seperti kita tahu, banyak kepala desa yang setelah terpilih, ternyata mereka tidak memahami aturan pokok dalam mengelola pemerintahan desa. Sebagaimana kita tahu, setelah diterbitkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, segala kewenangan desa itu sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Kalau kita mau merinci, itu kurang lebih ada 120 kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Dan kebanyakan pemerintah desa, kadesnya terutama, masih menganggap pemerintahan desa bisa dilaksanakan hanya dengan metode konvensional. Kalau zaman dulu, kepala desa cukup dia open kepada warganya, mengurusi warganya, tanpa harus dipusingkan dengan peraturan-peraturan yang begitu banyak, itu sudah dianggap kepala desa yang sukses. Beda dengan setelah era Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana kepala desa dituntut harus menjalankan sebegitu banyak kewenangan yang terbagi dalam 4 bidang yang tertuang dalam RPJMDes, RKPDes, maupun APBDes. Jika mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, itu sudah diatur tentang tugas, kedudukan, dan wewenang kepala desa. Itu memang memperjelas dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Tapi setidaknya kepala desa itu harus mengerti tentang aturan pokok, di mana aturan pokok yang kita gunakan adalah aturan tertinggi dalam pemerintahan negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian turunannya itu tadi ada Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 mengenai tata cara petunjuk teknis tata cara pelaksanaan dari Undang-Undang 6 tahun 2014. Sampai sekarang pun sudah begitu banyak peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan peraturan kabupaten yang mengatur tentang pelaksanaan teknis dari undang-undang tersebut. Dan kepala desa itu harus mengerti aturan dasar ini. Karena nanti kepala desa juga akan memproduksi aturan yang namanya adalah peraturan desa, peraturan kepala desa, dan juga keputusan-keputusan yang akan diambil yang dituangkan dalam sebuah dokumen, yaitu surat keputusan kepala desa. Jadi kepala desa itu harus mengerti tata cara penyusunan peraturan-peraturan ini. Karena jika tidak, yang terjadi kepala desa hanya akan membuat peraturan yang sudah rutin seperti Perdes, RPJMDes yang setiap awal masa jabatan pasti harus disusun. Dan kemudian Perdes RKPDes, Perdes APBDes, ataupun nanti ada perubahannya. Dan yang terjadi sekarang, kepala desa itu hanya melaksanakan peraturan-peraturan, memproduksi aturan-aturan yang sudah rutin. Kepala desa tidak mempunyai inovasi untuk membuat peraturan-peraturan baru yang disesuaikan dengan kondisi desa yang sedang dipimpinnya. Jadi hampir tidak ada kebijakan strategis yang dituangkan dalam aturan yang diproduksi oleh kepala desa. Kalau intri ini terjadi, ini kan sama saja kepala desa kerjanya nggak ngapa-ngapain. Dia tidak punya prestasi apa-apa, paling hanya pembangunan. Pembangunan pun kalau itu seandainya kita menunjuk anak SMA yang jadi kepala desa, karena itu tinggal melaksanakan, itu pasti bisa. Dan ini stigma yang salah yang ada pada kepala desa sekarang pasca Undang-Undang Desa. Padahal kewenangan desa itu luas sekali, yang penting masih dalam koridor wilayah desa tersebut. Dan ini yang tidak bisa dipahami oleh kades-kades sekarang. Walaupun kita tidak menampik ada beberapa kades yang sudah memahami ini dan bisa membuat desanya menjadi desa yang maju, menjadi desa yang mandiri dengan
inovasi-inovasi kebijakan yang dilaksanakannya. Pengetahuan ini bisa dijadikan bagi para pemilih yang ingin memilih kepala desa. Jadi, pastikan kepala desa yang Anda pilih, dia mengerti bagaimana cara memahami aturan dan mengerti aturan pokoknya, sehingga dia nanti bisa memproduksi aturan turunan-turunannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa yang sedang dipimpinnya. Seperti itu. Semoga konten ini bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman desa yang membutuhkan file-file mengenai peraturan kepala desa, peraturan desa, ataupun file-file lain yang berhubungan dengan desa, silakan bisa klik pada link yang ada di deskripsi. Silakan teman-teman bisa memilih sesuai file yang dibutuhkan. Dan jika dirasa file itu bermanfaat, silakan tinggal di-download saja gratis. Dan bagi teman-teman yang mendukung channel ini, saya sediakan juga link donasi di bawah. Silakan yang ingin berdonasi supaya kita lebih giat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan berkaitan dengan desa.